Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pembelajar hebat, terima kasih telah menjadi penonton setia channel ini. Selamat datang kembali di channel Public Speaking, Motivasi, Self-Development, dan Leadership kebanggaan kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik. Topik kita kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara untuk meningkatkan mindset dan kualitas hidup Anda secara signifikan. Tapi sebelum saya mulai sharing, silahkan untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan Anda untuk bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Pembelajar hebat, pernah dengerin orang curhat? Atau kamu mungkin sering menjadi tempat curhat orang lain? Setiap ada masalah, mereka datang padamu, berkeluh kesah, menumpahkan segala isi hati dan pikirannya. Kamu mungkin memang orang baik. Di mata mereka, kamu tuh asik. Tidak menghakimi. Mampu menjadi pendengar yang baik. Maka dari itu mereka nyaman denganmu. Terima kasih, kamu sudah jadi orang baik. Tapi, izinkan saya hari ini menyampaikan hal yang sangat penting untuk kamu semua. Orang baik yang sering menjadi tempat curhat orang lain. Mohon selalu gunakan dua hati ketika mendengar curhatan orang lain, yaitu hati-hati. Kenapa kamu harus hati-hati? Dalam berinteraksi dengan siapapun, kita sebagai manusia itu akan saling melakukan transfer energi. Kita memberi energi pada orang lain, kita juga menerima energi dari orang lain. Nah, orang yang membutuhkan orang lain untuk curhat, itu kan umumnya energinya sedang low atau rendah, atau bahasa umumnya negatif. Mereka mungkin sedang sedih, marah, kecewa, sakit hati, bingung, galau, dan sebagainya. Para profesional seperti psikolog dan psikiater mengingatkan agar kamu tidak sering-sering menjadikan diri sebagai tempat curhatan orang lain jika memang kamu bukan seorang profesional yang memiliki cukup ilmu dan pengalaman untuk itu. Penelitian menunjukkan bahwa mendengarkan curhatan dan keluhan selama lebih dari 30 menit bisa berefek mengupas saraf di hipokampus otak. Padahal itulah bagian otak yang paling diperlukan untuk memecahkan masalah. Aduh, niat mendengarkan masalah atau hanya mendengar curhat teman malah bisa memberikan masalah mental pada kamu. Dalam hal ini, bukannya saya melarang kamu ya berempati ataupun bersedia menjadi pendengar yang baik, namun kamu harus pahami dirimu sendiri. Perhatikan energimu setelah mendengarkan curhatan orang lain. Apakah setelahnya kamu merasa lelah, bahkan lelah banget, sakit kepala, tidak enak badan, mual, sulit tidur, mood jadi jelek, dan berbagai hal negatif lainnya yang kamu rasakan? Cek itu dengan seksama. Jika gejala tadi muncul, maka sebaiknya utamakan kesehatan fisik dan mentalmu. Berhentilah menjadi tempat sampah orang lain. Karena tidak semua orang ditakdirkan memiliki kemampuan untuk menjadi tempat curhat dan keluh kesah orang lain. Lagian ya, kalau nanggepin orang curhat sekali, it's okay. 2 kali, it's okay. Tapi kalau udah terlalu sering, orang itu ngambil waktumu untuk mendengarkan segala keluh kesah dan masalahnya, itu pertanda dia lagi nggak sehat. Dan hubungan kalian juga jadi nggak sehat lagi. Orang bermasalah ini mungkin nggak sadar dia sedang bermasalah. Tapi setiap kali kamu kasih solusi atau pandangan lain, tolak. Alasannya banyak untuk tidak mengubah diri dan situasinya. Datang nangis-nangis ke kamu, di KDRT suaminya, atau habis diselingkuhi sama pasangannya. Kamu dengerin dia, kamu berempati, kamu kasih masukan. 3 hari kemudian dia kembali lagi tuh ke suaminya yang hobinya KDRT itu. Minggu depan dia kena masalah yang sama lagi, dia datang lagi, carinya kamu. Curhat lagi dia sama kamu. Tapi balik lagi mesra lagi. You better stop. Buat batasan sama dia, stop membantu orang yang tidak bersedia dibantu.
dan gak bersedia memperbaiki hidupnya sendiri. Orang curhat itu ibarat orang lagi buang sampah, buang kotoran, dan kamu nerima curhat. Yang nerima curhat adalah tempat sampahnya. Bayangkan, kamu harus menghadapi sampah kotor, bau, berantakan, belum lagi nanti mengundang lalat, belatung, kasih penyakit buat kamu. Rumah yang kamu jaga, kamu rawat, kamu rajin bersihkan, kamu tata dengan indah, secara sengaja dilemparin sampah sama orang lain. Dikirimin sampah terus-menerus hampir tiap saat. Rela? Kalau rela sih terserah ya, tanggung sendiri resikonya. Bahkan resikonya pada orang seisi rumahmu. Ingat satu hal, menolak melayani mereka sama sekali bukan tindakan egois. Justru yang egois adalah si tukang curhat. Umumnya mental tukang curhat adalah to get, mendapatkan. Dia sama sekali nggak peduli dengan apa manfaat baik yang akan diberikan padamu. Tugisnya bahkan nggak ada. Dia ambil waktumu, dia menyita waktumu, bahkan yang paling parah dia kuras energimu. Mereka juga tidak siap dengan solusi. Nah ini yang paling parah, karena isi pembicaraannya hanya tentang isi perasaan, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. So please pembelajar hebat, daur ulang sampai energimu sendiri. Jangan kalian buang ke orang lain, sekalipun itu sahabatmu. Jahat dan egois loh kalau kamu berharap temanmu mau menerima limbah emosimu itu. Bukan temanmu yang egois jika mereka menolak dijadikan tempat buangan sampah. Seperti kamu pun akan menolak kalau ada tetangga yang membuang sampah ke rumahmu kan. Biasakan kamu keluar rumah untuk bergaul, berteman, bekerja, kumpul-kumpul dalam keadaan yang utuh dan fit secara jiwa raga, emosi dan mentalitas. Silahkan cek video saya yang berjudul EFT, Emotion Freedom Technique. Silahkan terus berlatih mendaur ulang sampah sendiri. Tukang curhat adalah salah satu tipe orang energi vampire atau vampir energi. Tahu vampir? Manusia jadi-jadian yang menyedot darah korbannya. Si tukang curhat ini adalah vampir. Vampir energi yang secara sengaja menguras energi kamu, baik secara fisik maupun psikologis, untuk membantu menyelesaikan masalahnya dia. Dan kalau kamu terus membiarkan si vampir energi ini menyedot energimu, lama-lama kesehatan fisik dan mentalmu yang akan terganggu. Resiko kamu mengalami gangguan jantung, depresi, kecemasan juga akan meningkat. So please, cintai dirimu. Jauhi orang-orang yang menyedot energi seperti ini. Caranya gimana? Tetapkan batasan. Hindari tempat dan acara yang memungkinkan kamu bertemu dengannya. Jika dia merupakan teman kerja, batasi interaksi dengan mengobrol hanya saat membahas pekerjaan saja. Ketika vampir energi mencoba menghubungi kamu untuk menceritakan masalahnya, cobalah untuk tidak menanggapinya. Sampaikan saja alasan bahwa kamu tengah sibuk atau tidak enak badan untuk mendengarkan ceritanya dia, dan itu hakmu. Jika sikap ini kamu lakukan secara terus-menerus, mereka akan mencari tempat lain seiring berjalannya waktu. Jikapun kamu merasa sedang fit dan bersedia mendengarkan kisahnya, berikut beberapa tips yang bisa dilakukan. Pertama, pastikan kamu mampu mendengar tanpa melibatkan emosi. Kedua, pastikan kamu punya solusi untuk orang ini. Ketiga, jadilah tong sampah yang bolong bawahnya, sehingga apapun yang masuk ke dalamnya tidak akan tersisa, tidak akan tersimpan. Keempat, pastikan orang ini setelah mendapat saran dari kamu, dia lakukan saran itu. Sering terjadi, orang tidak mau melakukan saran yang diberikan. Mereka malah menikmati masalah mereka dengan mendapat perhatian dan empati dari orang sekitarnya. Jika seperti itu, ya sudah, tinggalkan saja. Arahkan dia pada psikolog, pada psikiater atau hipnoterapis. Selain 4 hal di atas, bila kamu sering sekali menerima curhat, kamu perlu sering-sering melakukan relaksasi mental. Dan bila sangat terpaksa dan dibutuhkan, lakukan grounding dengan tujuan menetralisir emosi negatif yang masuk dan tersimpan dalam sistem psikologis kamu. Buat batasan untuk diri sendiri.
bahwa kamu hanya melayani sharing, bukan curhat. Definisi yang membedakan antara curhat dengan sharing adalah curhat itu mencurahkan isi hati, sharing itu mencurahkan isi pikiran. Cirinya, curhat tidak butuh solusi, tidak siap bertindak. 2, tidak butuh orang berkualitas sebagai teman curhat. 3, emosional. 4, menyalahkan orang lain. Sementara sharing, 1, butuh solusi dan siap bertindak atau merealisasikan solusi. Yang kedua, teman sharing itu harus yang lebih berilmu, berkualitas, dan expert. 3, meyakini ada yang salah pada dirinya, yang harus diperbaiki. 4, realistis. Nah, sebelum orang lain berbagi kisahnya, tanyakan dulu sama dia. Kamu mau curhat atau mau sharing nih? Jelaskan bedanya antara keduanya. Jika dia bilang, saya mau curhat, maka kamu bisa bilang, silakan cari orang lain aja deh, mohon maaf. Atau hubungi psikolog deh. Tapi jika dia bilang, saya ingin sharing, maka kamulah yang mengendalikan komunikasi ini. Dan kamu coba deteksi diri kamu sendiri di tengah-tengah komunikasi. Apakah bener nggak sih dia ini lagi sharing apa lagi curhat? Nah, kalau yang terjadi ketika dia curhat, maka kamu tuh akan terpancing emosi. Tapi kalau dia betul-betul yang dilakukan adalah sharing, maka kamu akan merasakan adanya penambahan pada pengetahuan, lebih luasnya sudut pandang. Nah, hubungannya kan jadi saling memberi manfaat. Nah, di akhir sharing, biasanya orang yang tadinya berbagi ini bisa menyimpulkan, terus kamu tinggal menyempurnakan aja. Asik kan? Tidak ada satu pihak yang harus tersedot energinya, malah saling berbagi dan pengalaman. Pembelajar hebat. Demikianlah sesi sharing kali ini. Pada video selanjutnya saya masih akan berbagi seputar topik public speaking, motivasi, self-development, dan leadership. Pastikan Anda sudah mengaktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi tentang konten terbaru saya. Yang baru hadir, baru kenalan dengan Coach Prim pada hari ini, silahkan untuk subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar manfaatnya menjangkau lebih banyak orang. Saya Primi Putri Suryatmaja, pamit undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terus semangat meningkatkan diri menjadi versi terbaik dirimu.